Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Kami semua hamba-Mu ya Allah, ciptaan-Mu, milik-Mu, dalam genggaman-Mu. Jadikan pertemuan ini menambah keyakinan kami kepadamu, menambah kebaikan akhlak kami. Jadikan pertemuan ini membuat kami semakin tercegah dari perbuatan yang tidak Engkau sukai. Ya Allah, tunjukkan kepada kami akhlak yang baik. La yahdina li ahsaniha illa anta. Tiada yang dapat menunjuki kami kepada kebaikan selain Engkau. Ya Allah, palingkan dari diri kami akhlak yang buruk. Tidak ada yang dapat memalingkan keburukan akhlak selain Engkau. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal, hawa nafsu dan penyakit. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Doa ya Allah, berikan kepada kami jiwa yang takwa, bersihkan jiwa kami ini. Tiada yang dapat membersihkan jiwa ini selain Engkau. Engkaulah pelindung dan penolong jiwa ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Rabb, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang Kau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Enaknya kita ada Allah subhanahu wa ta'ala maaf, yang maha dekat, maha mendengar, maha baik, maha mengabulkan doa. Rugi kalau kita tidak doa, karena tidak ada satupun kebaikan yang bisa kita lakukan kalau tidak ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makin banyak doa, makin baik. Allah tidak pernah bosan mendengarkan, bahkan Allah suka, karena doa adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Masya Allah. Apa kabar hadirin? Rasanya lama tidak ketemu ya. Ya, baru tugas di Australia kemarin. Alhamdulillah, ada 2 pekan. Alhamdulillah. Well, now we are going to talk in Indonesian. Yeah. Ini Bapak masa kemasan terbaru. Acungkan tangan masa kemasan. Masya Allah, alhamdulillah. Santri baru. Terima kasih. Selamat datang Pak. Ada lagi tamu ada apa? Ini yang mau ke Jepang bukan? Daurah Kolbiah. Masya Allah, alhamdulillah. Mana Daurah Kolbiah santri lainnya?
Alhamdulillah 1 bulan. Bapak 40 hari. Ada santri yang lama-lama ini apa? SMA lupa ngacung. Ya sudah. Terima kasih. Baik, kali ini kita akan membahas sesuatu yang bisa membuat kita lebih tenang. Belajar bicara itu mudah, tapi belajar diam tidak mudah. Benar? Kenapa tidak mudah? Karena kita belum paham keutamaan tidak banyak bicara. Diam itu sendiri macam-macam. Ada diam karena tidak mengerti apa-apa, namanya diam pelanga-pelongo, ya. Ada yang diam karena takut, jadi dia diam padahal ingin bicara, tapi setiap bicara jadi masalah. Ada yang diam karena sadar lebih baik diam. Sebetulnya begini hadirin, setiap kali kita bicara, kita itu seperti membuka aib kita. Kualitas iman kita, kualitas akhlak kita itu nampak dari perkataan yang kita ucapkan. Semakin kuat iman seseorang, pasti semakin hati-hati bicara. Kenapa? Karena dia tahu Allah Maha mendengar. Tidak ada satupun perkataan yang tidak didengar Allah. Innallaha sami'un alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan setiap perkataan dicatat malaikat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ini perkataan dicatat, dan setiap perkataan ini pasti ada balasannya. Kalau bicara baik, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Maka Rasulullah SAW, aku jamin surga bagi yang bisa menjaga antara kumis dan janggutnya, lisan, dan yang menjaga di antara kedua pahanya. Mungkin mengerti ya. Dan sebagian besar penghuni neraka disebabkan karena lisan. Jadi sebetulnya banyak kursus pelatihan bicara. Ada yang lebih penting, latihan diam. Ini mumpung Kamis nih, kita saum Senin Kamis. Jangan hanya saum dari makanan, tapi juga saum yang lain, diantaranya lisan. Banyak sekali dalil tentang bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan terus-menerus tentang bahaya lisan dan keutamaan untuk menjaganya. Asal tahu saja, saya mohon maaf ya, suaranya sedang kurang jernih. Ada 4 tingkatan. Bagaimana? Yang pertama, faliyaqul khairan. Begini dalilnya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir faliyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara baik atau diam. Apa itu bicara baik? 1, zikrullah, banyak menyebut nama Allah
dengan berbagai hal. Apakah zikrullah menyebut asmaul husna, apakah dengan zikir-zikir yang dicontohkan Rasul, apakah dengan banyak doa, banyak baca Quran, itu zikrullah, atau kajian-kajian mengingatkan ke Allah, ini zikrullah. Dan yang kedua, bicara baik itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari perbuatan buruk. Ini perkataan yang dianjurkan sepanjang niatnya ikhlas. Jadi bukan sedikit banyak, tapi ini pada kebaikan atau tidak. Nah, kalau apa syaratnya supaya jadi baik? 3. Maaf, ini mengulang pelajaran yang lalu ya, karena banyak santri baru. Jadi syaratnya kalau mau bicara ada 3. 1, niat. Apa nih saya niat bicara ini? Supaya kelihatan pinter, supaya kelihatan hebat, supaya kelihatan serba tahu, mau pamer. Karena ada yang bicara niatnya itu hanya buat pamer, pamer ilmu, pamer pengalaman, pamer ibadah. Ada yang bicara tidak niat untuk jadi pahala, tapi hanya ingin pujian dari kata-katanya. Kalau belum lurus niat, diam, aman. Daripada kita bicara tidak jadi pahala, buang waktu, apalagi bicara jadi dosa, jadi musibah. Selalu tanya, mau ngobrol, tanya niat. Biasanya pulang dari naik kendaraan, cerita, waduh tadi di jalan macet. Apa? Dia sudah sampai, apa perlunya cerita macet? Yang diajak cerita juga nggak akan pergi kemana-mana. Tahan. Atau ada teman yang mau pergi umroh, jangan lupa ya oleh-olehnya. Apa itu? Nyusahin orang. Jadi beban buat beliau. Gak usah bicara. Caranya kasih uang, sudah cukup. Tapi gimana kalau uangnya nggak jadi oleh-oleh? Nasib. Jangan sembarang bicara, jangan juga sembarang ditanya. Bagaimana Pak masa lalu Bapak? Mau apa nanya masa lalu? Gaji berapa Bapak kelihatannya? Mau apa nanya gajian? Teman punya motor, ini cash atau nyicil? Untuk apa? Kecuali mau dilunasi. Saudara sekolahnya di mana? Mau apa? Kalau nggak ada perlunya diam. Harus jelas dulu nih niatnya apa bicara. Yang kedua, konten, isi. Pastikan isinya benar. Jangan, apalagi kalau ilmu, harus benar, akurat, lengkap. Jangan mengada-ada. Tidak penting kita dianggap pintar, tidak penting sama sekali. Yang penting benar. Tidak harus kita berpanjang lebar. Yang harus tuh setiap patah kata benar. Ragu-ragu diam. Abu-abu diam. Kalau tidak tahu saja. Tidak harus kita menjawab semua pertanyaan. Malah ulama besar itu kalau ditanya lebih banyak tidak tahunya, padahal ilmunya luar biasa. Kita tidak ada yang nanya, malah menjelaskan. Pastikan benar. Biasanya kalau bicara tuh 2 cirinya, ilmu dan yang kedua berita. Tidak jauh, cuman itu.
Kalau ilmu pastikan benarnya, kalau berita juga benar. Namanya bal, Pak, kalau di pesantren. Apa bal? Benar, akurat, lengkap. 3. Apa yang ketiga? Dampak. Kita harus pastikan apa nih dampak dari perkataan ini, pahala atau dosa. Orang jadi bahagia atau jadi sengsara, orang jadi semangat atau jadi patah semangat, orang jadi tergerak atau malah jadi diam. Setiap perkataan berdampak, tidak hanya bagi diri tapi bagi orang lain, tidak hanya bagi dunia tapi bagi akhirat. Pastikan apa nih dampaknya, karena ada celetak-celetuk. Cukup satu patah kata tapi dampaknya bisa putus silaturahim. Hati-hati, maka orang yang paling mudah celetak-celetuk itu paling mudah bermasalah dalam hidupnya. Asal tahu saja rekan-rekan, setan itu tidak pernah berhenti membisiki kita untuk bicara yang bisa jadi dosa, minimal untuk membuat kita bicara sia-sia. Akan selalu dibisiki, ada ide saja untuk celetak-celetuk. Orang yang mudah celetak-celetuk sembarangan itu sebetulnya orang yang rentan diperbudak setan, bisa putus silaturahim, bisa jadi musuh, bisa jadi rusak suasana. Sedang enak-enak celetuk satu patah kata bisa rusak suasana. Hati-hati, tahan sampai kita yakin kalau kita bicara manfaat, berpahala. Satu apa? Satu, nadanya yang enak, santainya niat. Nah, ternyata selain kata-kata, nada juga itu bermakna. Satu, niat. Emang kata-katanya sama. Niat A gitu. Satu apa? A. Nggak boleh pakai A ya nggak? Satu, dua, konten atau isi ya. 3, dampak. Saya tidak boleh jengkel. Dampak itu juga dicatat itu ya. Setiap perkataan ada balasannya. Jadi gimana? Ya, diam. Katanya ditanya. Lanjut. Ada 4 ciri kualitas seseorang dari perkataannya. 1, ini kualitas yang paling utama. Kalau berjumpa dengan orang ini, sebaiknya kita banyak mendengar dan jangan jauh, karena akan terbawa manfaatnya. Orang yang kualitas yang paling tinggi seperti yang disampaikan tadi, kalau bicara pasti nyambung ke Allah, karena Allahnya sudah ada di, tentang keyakinan kepada Allahnya sudah mendominasi hatinya, pikirannya. Jadi tidak bisa bicara apapun tidak nyambung kepada Allah, karena semua urusan itu pasti ada dalam kekuasaan Allah. Bicara apa saja pasti nyambungnya ke Allah, dan bicara tentang Allahnya itu bulat, mantep, bukan hanya sekedar Allah. Kan ada yang astagfirullah, astagfirullahaladzim, padahal dia jengkel ya, dia tidak ingat ke Allahnya, dia sedang mengekspresikan kekecewaan dan kejengkelan dengan menyebut nama Allah, tidak nyambung ya.
Ibu anaknya jadi juara bintang kelas, alhamdulillahirrabbilalamin, ya Allah memang keluarga kami itu. Nah ini juga tidak nyambung ya, dia memuji Allah tapi pengen dipuji. Memang sudah jadi tradisi. Suami saya juga seorang bintang kelas, yang saya juga dulu maaf aja ya tidak naik kelas. Astagfirullah, ini setan ngebisikin terus. Nah lanjut. Astagfirullahaladzim. Yang ciri selanjutnya adalah kalau bicara ilmunya manfaat. Jadi kalau bertemu dengan orang ini bicara, selain kita jadi ingat Allah, kita jadi nambah ilmu. Nah, ini berkualitas. Tiap perkataan tuh jadi seperti rezeki ilmu bagi kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, setiap beliau bicara itu seperti ada tenaga yang menggugah diri kita, karena beliau bicaranya tidak hanya pakai lisan tapi pakai hati. Kalau orang bicara pakai hati itu masuk ke hati, tidak ada rekayasa kata-kata, tapi setiap kata-kata benar-benar niatnya ikhlas, sehingga kalau kita jumpa dengan orang berkualitas, kata-katanya itu punya daya gugah, daya ubah yang membuat kita tergerak. Tadi pengetahuan, tapi menyentuh hati. Dan yang keempat, cirinya adalah solusi. Jadi kalau bicara tidak sibuk dengan mempermasalahkan masalah, tapi sibuk menjadi solusi atas masalah. Akhwat, santri, kalau nanti ketemu calon suami seperti ini, sebaiknya nggak usah terlalu banyak berpikir. Tapi masalahnya dia mau atau tidak, itu aja yang astagfirullah. Kan ada yang mau nikah itu bukan kita mau sama dia, ya kan? Betul, Pak? Dua, ciri yang kedua, tadi orang yang utama, Pak. Yang kedua, ini orang biasa-biasa. Pada umumnya, kalau bicara ada cirinya. Cirinya adalah sibuk cerita peristiwa. Biasanya orang seperti ini tiap lihat sesuatu, dengar sesuatu, kemudian dia ceritakan. Kalau ada imannya, cerita itu naik jadi ingat ke Allah, cerita itu jadi ada ilmu, cerita itu jadi ada hikmah, cerita itu jadi solusi. Kalau orang kurang iman, buang waktu. Segala diceritakan. Memang dia tidak menghina, dia tidak mengeluh, tapi dia buang waktu. Padahal waktu itu modal kita. Ngobrol tuh makan waktu loh, Pak. Tidak ada ngobrol yang tidak makan waktu. Makanya suka dianjurkan, di sini tidak ada yang ngobrol. Ibu-ibu kalau pengajian, kalau mau ngobrol tanya dulu sama yang mau diajak ngobrol. Bu, boleh saya ngobrol? Gitu. Karena yang diajak ngobrol ini sedang fokus belajar. Dengar ilmu yang manfaat, ilmu menuntut ilmu wajib. Ini ngajak ngobrol, dia mencuri waktu. Alhamdulillah, santri tidak ada yang ngobrol karena sedang tidur menjawab lagi. Sok lah, tenang we santri, saya mah tidak akan jengkel, lihat aja nanti di rapot ya. Astagfirullah, ganggu aja santri. Nomor berapa? 2. Yang nomor 3 namanya orang rendahan. Utama, biasa, rendahan. Jadi kalau orang segala diobrolin, nih ciri-ciri kualitasnya kurang. Nah kalau ini ciri-ciri kualitasnya jelek.
Siapa orang yang rendahan? Tidak jauh. Kalau bicara itu pasti tidak enak didengar. Mengeluh, mencela, ngerasulo. Tahu ngerasulo? Ngerasula, nggak ridho dengan keadaan, buruk sangka, menghina. Pokoknya sekali keluar sesuatu dari mulutnya jadi tidak enak. Kenapa? Tahu kenapa? Karena hatinya banyak penyakit, sombong, ujub, iri dengki, ria. Di sini tidak enak. Kalau di sini tidak enak, maka kata-kata yang keluar tidak akan enak didengar. Juga raut mukanya tidak enak dilihat. Nadanya juga tidak enak. Nada itu menentukan. Contoh, monyet, nggak ada yang tersinggung kan? Sekarang ganti nada, monyet. Kata-katanya sama, tapi efeknya beda. Benar? Ini contoh lama. Misalkan dalam peperangan, serbu, semangat tidak? Sekarang ganti nada, serbu. Kira-kira gimana pasukannya? Pada ngelihat ya kan, ini kenapa komandan sangkanya rapat. Astagfirullah. Lanjut. Ada orang yang dari bangun tidur sampai tidur mulutnya tuh nggak pernah bener ngomongnya. Ada tuh. Bau apa nih? Lah kan dia yang menguap ya. Kan hidung beliau tetangga mulutnya. Awas, awas, awas. Belum apa-apa udah ngancam. Kamar mandi gosek, yang bersih, jangan sampai bau. Belum juga ada yang masuk. Begitu. Semuanya jadi masalah. Mau makan, makan apa ya? Bubur ayam bu, bosen. Ayamnya pada mati. Udah. Nasi uduk, sekarang nasi uduk apanya? Apanya yang kecil-kecil, kerupuknya kecil-kecil, memang sebesar apa ya? Udahlah, pokoknya apa aja dikomentarinya tuh negatif. Itu orang yang rendahan, walaupun pendidikannya tinggi, walaupun gelarnya banyak, tapi kalau komentarnya negatif aja, udah jelas itu hatinya negatif. Nauzubillah min zalik. Dan ada yang keempat, namanya orang yang dangkal, utama, biasa, rendahan, dangkal. Tahu yang dangkal cirinya apa? Tahu tidak? Saya. Jadi setiap perkataannya tuh dominannya itu adalah saya, aku, I, gue, ogut, ik. Orientasi apapun dari pembicaraannya, dia tidak peduli dengan apapun kecuali kalau bicara dia hanya akan memamerkan dirinya. Ini dulu ya, pada waktu saya belum datang ke daerah ini daerah kacau ya. Kemudian saya ada di sini, lalu dengan ide saya ya, lalu saya sebarkan ide saya ini, kemudian orang-orang itu mau mendengarkan saya ya, dan kemudian mereka atau saya nih jadi pusing dia karena kebanyakan saya. Itu anak buah saya. Itu dulu dia tuh pejabat tuh dulu anak buah saya tuh ya. Karena saya waktu itu buah mangga. Jadi pusing begini hadirin. Ya. Baik, udah 4 ya tadi ya. 1. Apa ciri yang utama? Allah, ilmu yang manfaat, hikmah yang menggugah, solusi. Orang yang biasa cirinya apa? Peristiwa.
banyak sia-sianya, rugi, kecuali kalau ngangkat ke atas jadi bagus. Yang ketiga, orang yang rendahan. Apa cirinya? Negatif, perkataannya tidak ada yang enak didengar. Yang keempat, dangkal. Orang dangkal ini bicara apapun fokusnya hanya memamerkan dirinya saja, pasti banyak sekali sayanya. Itu anak buah saya itu, nah dah saya lagi, bukan tidak boleh nyebut saya ya, jangan bapak siapa, saya dangkal, bukan begitu. bukan ke pasar misalkan, ya sebut aja saya mau ke pasar, karena takut disebut dangkal, mau ke pasar, tidak juga begitu, yang normal saja. Kerasa kok kalau orang bicara untuk memamerkan dirinya tuh kerasa, ada kerasa oleh kita. Kenapa begitu dangkal? Karena dia kesibukannya itu ingin mengekspos dirinya saja, ilmunya, kedudukannya, hartanya, jabatannya, gelarnya. Bukan tidak boleh, ada kalanya diperlukan, tetapi kalau sudah dominan ya. Masih ingat perumpamaan yang dulu itu, saya belum nyari lagi. Itu kucing lucu ya, bulunya panjang seperti singa. Saya pernah ke Singapura, nggak nyambung hadirin, dari kucing jadi pengumuman. Iya, orang suka dicantel-cantelkan. Misalkan lihat celengan, celengan kan macam-macam. Ada yang kucing-kucingan, ada yang bukan kucing-kucingan, celengan kucing. Ada juga yang gajah-gajahan. Ini celengan modelnya macam-macam ya. Ini celengan seperti celengan gajah. Udah tahu nggak gajah itu lambangnya apa? ITB. Kan suami saya lulusan ITB, keluarlah yang. Jadi dari celengan juga keluar itu. Apa aja? Lihat potret, ada gambar Ka'bah. Ini potret zaman dulu, yang sekarang nggak kayak gini. Kemarin kan waktu saya umroh keluar ya. Apa aja keluar, apa aja nanti dia akan mengeluarkan dirinya. Saudara ke sekolah di mana? Oh saya S1 atau S2? Saya SMA. Oh ya, terus semangat ya, karena waktu saya pendidikan S2 dan S3 keluar. Anak ibu berapa juz apalnya? 15 juz. Oh tingkatkan terus bu, karena waktu anak saya 30 juz keluar juga itu ya. Jadi nanya apapun sebetulnya cari input untuk mengeluarkan simpanan dia. Jadi dia mah nggak ada pedulinya orang lain apa untung atau tidak. Kepedulian dia cuma satu, pamer dirinya. Ini orang yang paling dangkal. Kata teori begitu. Baik, apa sih keuntungannya nggak banyak bicara? Nih ringkas ya. Satu, orang yang tidak banyak bicara aman, tidak bikin dosa. Hati-hati ngobrol tuh pidosaan hadirin. Apalagi tukang celetak-celetuk, orang yang banyak komentar, dia akan banyak masalah. Yang kedua, orang yang tidak banyak bicara tuh tenang. Orang yang banyak bicara kecenderungannya tidak bahagia, tidak tenang hidupnya. Karena dia sangat rentan dengan berbuat dosa. Ria, ujub, bohong ditambah-tambah, nyakitin orang, gibah, tidak gampang sama sekali. Ngobrol itu sangat tidak gampang. Coba aja sekarang ceramah, kemudian saudara juga bicara, tapi ngomong minimal ngomong sendiri, gak masuk ilmu ini, benar? Makanya orang-orang yang tidak banyak bicara dan menyimak itu terupgrade terus dirinya tuh. Tapi datang ke majelis taklim ngobrol nggak dapat ilmu, enggak.
selain tidak dapat pahala juga. Apalagi selain lebih cerdas, lebih smart, orang yang bicaranya terbatas, hubungan sosialnya juga akan lebih disukai, karena dia tidak menyakiti siapapun, tidak meremehkan siapapun. Pendiam itu, maaf ya, jarang jadi masalah. Yang banyak masalah itu yang banyak bicara. Ini lagi banyak bicara, harus ekstra hati-hati. Kalau tidak, duh, hampir aja nyebut fufu fafa, saya tidak ngomong itu, karena perkataan juga dan tulisan. Sekarang ini direkam, banyak orang yang hati-hati karena rekaman, pada setiap saat direkam juga oleh Allah, dicatat oleh malaikat, dan itu yang lebih efektif. Maka orang-orang yang bisa jaga lisan, hubungannya lebih baik, lebih disukai, tidak timbul masalah. Apalagi jelas orang yang terjaga lisan, dia lebih nikmat dalam ibadah, lebih mudah zikir. Kalau orang yang bicara banyak, hampir dapat dipastikan susah zikirnya, kecuali zikir untuk, ya tidak boleh suudon, tapi ada zikir acting nih, subhanallah 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 subhanallah. Jadi zikirnya juga bisa jadi bagian daripada, ya begitulah ya, untuk diakui sebagai ahli zikir. Lalu apalagi kalau kita tidak banyak bicara, hati kita jadi selamat dari penyakit-penyakit yang udah ada, tidak terekspos. Mau ujub tahan, mau menghina tahan. Jadi cenderung lebih sehat hati kita, karena sarana untuk berbuat, mengekspresikan penyakit hati tidak ada. Kalau udah bicara, kita mau sombong, bicara keluar itu hasidin ida hasad. Tapi kalau kita tidak keluarkan, aman. Apalagi di antaranya, kalau orang tidak banyak bicara, tidak boros waktu, karena setiap bicara makan waktu, sedangkan waktu modal kita. Itu di antaranya. Nanti kita bahas lebih detail kalau ada kesempatan lain. Terima kasih atas kemaafannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.